Salafi Wahabi kadang membid'ahkan jamaah thariqah karena kalau berzikir sambil goyang-goyang. Loh, goyang-goyang itu kalau zikir gak apa-apa. Yang gak boleh itu kalau goyang-goyang itu nyanyi dangdut. Nyanyi dangdut. Kalau kita tengok zikir Nabi SAW, Nabi duduk di tempat salat, Nabi tak menari. Nabi tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi melompat-lompat dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang video yang beredar bahwasanya Idrus Ramli ini mengatakan yaitu kelompok Salafi Wahabi ini membid'ahkan yaitu zikir goyang-goyang yang dilakukan oleh sufi tasawuf. Nah teman-teman, jadi memang kita tidak heran lagi ya, orang-orang sufi ini kalau berzikir kan ada yang joget-joget, ada yang loncat-loncat, ada yang muter-muter, dan bahkan ada yang sampai gila. Nah maka dari itu kelompok Salafi ini membid'ahkan ya, yaitu zikir-zikir yang semacam itu. Karena tidak ada ya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berzikir itu sambil goyang-goyang, sambil menari, bahkan sampai gila ya. Itu tidak ada riwayatnya sama sekali. Namun ya Idrus Ramli ini katanya memiliki hadis ya, yaitu tentang perbanyaklah berzikir kepada Allah sehingga mereka orang-orang munafik ya mengatakan ya, yaitu berkata dia orang gila. Nah teman-teman, jadi seakan-akan ini ya orang-orang Salafi yang membid'ahkan zikir-zikir yang sambil bergoyang-goyang yang dilakukan oleh orang-orang Sufi itu adalah orang-orang munafik gitu ya. Padahal ya teman-teman ya, yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu disyariatkan oleh agama Islam. Bahkan zikir dalam Islam ini adalah sebab datangnya kebaikan besar dan tingginya kedudukan seorang hamba ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mungkin ya orang yang melakukan zikir ini malah dianggap gila. Ini kan hal yang sangat buruk sekali ya teman-teman ya. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Idrus Ramli itu adalah dalilnya adalah dhaif. Tentu mereka ini orang-orang sufi ya teman-teman ya. Kalau mereka ini membawakan dalil, ya seperti itulah ya, dalilnya lemah, dhaif, kalau nggak dhaif mungkar, bahkan dalil dari mimpi pun mereka kemukakan. Nah ini jelas-jelas ya teman-teman adalah suatu penyimpangan ya, yaitu ketika berzikir kok malah joget-joget, bergoyang-goyang. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Ada kelompok ya, karena ini perlu diterangkan ya, sebagian kelompok yaitu Bisaan ya. boleh memang. Kalau zikir memang diperintahkan walaupun sambil goyang-goyang. Karena dalam hadis sabda Rasulullah SAW, aksiru zikrullah hatta yaqulu innaka majnun. Perbanyak kamu berzikir pada Allah sampai orang-orang bilang atau orang munafik bilang bahwa kamu orang gila. Berzikir ini memang diperintahkan sebanyak-banyaknya. Dari banyaknya zikir sampai-sampai kita dianggap gila. Orang itu kalau baca zikir biasa-biasa, misalnya pegang tasbih aja, Pegang tasbih ya. dia dianggap gila sama orang. Oh, tapi gitu. kalau sampai goyang-goyang baru dianggap gila. Nah teman-teman yang berkali Allah SWT, jadi itulah ya pendalilannya orang-orang Sufi ya, yaitu termasuk Idrus Ramli ini ya. Tentu zikir ini adalah perbuatan yang baik yang disyariatkan oleh ajaran Islam ya. Mana mungkin ya zikir kok sambil berjoget, sambil bergoyang. Kalau sambil bergoyang ya orang yang pertama kali ya tentunya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Lalu kemudian para sahabatnya. Ini ya itu sering mengatakan bahwasanya ada dalilnya. Ternyata dalil itu ada tidak sahih ya teman-teman ya. Oke, mari kita lanjutkan.
Jadi gak apa-apa zikir goyang-goyang itu, yang penting goyangnya zikir. Goyangnya zikir gitu ya. Ini disalahkan oleh kelompok. Rahasianya yang perlu kita tahu, mengapa kelompok ini membid'ahkan thariqah, memerangi thariqah tasawuf, orang salafi wahabi. Ini sebenarnya agenda barat. Wah, ini kan udah mulai menfitnah ya, katanya sepertinya agenda barat. Dari mana ya? Agenda orang-orang kafir dari barat. Dari barat ya. Agendanya bagaimana? Orang barat itu tahu bahwa yang berperan besar dalam penyebaran Islam itu para jamaah thariqah. Udah mulai ya teman-teman ya, udah mulai bohongnya ya. Orang-orang pengikut tarekat. Karena orang-orang pengikut tarekat ini yang berperan dalam penyebaran Islam, maka bagaimana tarekat ini agar dihancurkan? Menghancurkannya bagaimana? Harus melalui orang Islam sendiri. Maka dibuatlah oleh mereka yang namanya aliran Salafi Wahabi. Nah, teman-teman ya, kita sudah mendengarkan sendiri ya, bahwasanya Bapak Idrus Ramli ini kalau sudah ya kalah hujah dengan Salafi yang dituduh sebagai Wahabi, ya ujung-ujungnya adalah fitnah ya, katanya buatan orang-orang barat lah ya. Lalu kemudian dibentuk nama Wahabi lah dan lain-lain. Allahu Akbar ya. Itu adalah semua adalah fitnah ya teman-teman ya. Tentu mereka ini cara pendalilannya itu keliru ya teman-teman ya. Mana ada ya Nabi dan para sahabatnya itu berzikir sambil bergoyang-goyang. Nggak akan ketemu riwayat yang semacam itu. Adapun riwayatnya itu adalah riwayat yang sangat lemah sekali ya. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz ya teman-teman. Salafi Wahabi ini memang terindikasi itu memang buatan orientalis dari Inggris. Astagfirullah. Ada seorang misionaris orientalis ya, misionaris, dia hafal Quran, pandai bahasa Arab, ya mungkin orangnya ada ilmu dalam ilmu agama. Namanya Mr. Hamper. Melakukan spionase penyamaran ke Jazirah Arab, lalu dia berhasil mempengaruhi pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah teman-teman ya, itu saja ya, cukup ya, ini nanti kemana-mana karena Idrus Ramli ini memang pinter kalau membuat fitnah ya, sama seperti Kiai Marzuki Mustamar ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi kita fokus membahas tentang zikir sambil bergoyang, zikir sambil berjoget ya. Nah teman-teman, jadi untuk lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Rozaimi Hafidhullah. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Betulkah ada riwayat yang kata sahabat berzikir badan bergoyang seperti pepohonan yang kena tiup angin? Sebab inilah hujah yang dipakai oleh beberapa golongan yang berzikir goyang sana, goyang sini, pusing sana, pusing sini. Baik. Dalam riwayat tu dia ada satu riwayat daripada Ali bin Abi Talib. Disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kalau tak silap saya. Tetapi riwayat itu adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang tidak sahih. Ada satu lagi riwayat yang mereka gunakan, iaitu ketika mana Nabi memuji Ja'far bin Abi Talib dengan kata Nabi, ashbahta khalqi wa khuluqi, engkau menyamai rupa aku dan menyerupai akhlak aku. Fahajalah Ja'far, maka pada masa itu Ja'far pun menari kegembiraan, melompat kerana kegembiraan bila Nabi SAW sebutkan perkataan itu kepada dia. Jadi yang pertama, hadis yang pasal sahabat tu bila berzikir beliau melentuk seperti mana pokok tu tidak sahih. Tidak sahih. Begitu juga lafaz yang Nabi puji Ja'far tu sahih. Tapi tambahan lafaz yang kata Ja'far melompat itu ada perbahasan dalam kalangan ulama, ada ulama yang mendhaifkannya. Dan kalau ia sahih sekalipun, ia bukan digunakan, ia tidak boleh digunakan sebagai hujah untuk menari. Zikir menari. Sebaliknya itu adalah satu reaksi biasa yang dilakukan oleh orang yang seronok. Kita pun bila seronok, kita ada sedikit kegembiraan dan lompat. Okey? Manakala zikir, kalau kita tengok zikir Nabi SAW, Nabi duduk di tempat salat, Nabi tak menari. Nabi tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi melompat-lompat dan sebagainya. Sebaliknya dalam Al-Quran disebut zikir ini menenangkan jiwa. Jadi kalau kita penat, ia tidak tenang lagilah jiwa. Cuma kalau seseorang itu sambil berzikir, sambil dia bergoyang, nak mengasyikkan diri,
bukan kerana dia menganggap gerakan itu ada fadilat, Ada tetapi fadilah. hanya sekadar dia nak mengkhusyukkan diri dia. Yang tu tak ada masalah. So Faham. kadang-kadang kita ni bila zikir, kadang-kadang kita goyang juga, subhanallah, 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 kita goyang kan. Yang tu tak ada masalah. Tetapi yang menjadi problem ialah apabila kita melazimi satu gerakan seolah-olah macam gerakan itu ada fadilat, dan gerakan itu statik, dilakukan setiap masa. Setiap kali kita nak buat zikir, itulah zikir, itulah gerakannya. Iya, Yang tu, paham. dan kita anggap dia ada fadilat, yang tu termasuk dalam bid'ah idhafiyah. idhafiyah. Wallahu a'lam. Nah, teman-teman yang berkenan Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Ruzaimi Hafidhullah. Nah, teman-teman, jadi sudah jelas ya penjelasan dari Ustadz Dr. Ruzaimi ini, yaitu tentang terkait zikir sambil bergoyang-goyang, zikir sambil berjoget, zikir sambil menari. Nah, tentu ya teman-teman ya, orang-orang sufi ini ya, ketika mereka ini ya, toreko-toreko tertentu, mereka ini kan ada yang namanya zikir sambil berjoget. Dan saya pernah melihat ya bahwasanya zikir sambil berjoget ya, mereka ini berzikir lalu kemudian berdiri dan loncat-loncat ya. Ada yang sambil kesurupan, ada yang memang sambil yaitu mutar gitu ya, seperti tawaf gitu ya. Nah, mereka ini mengambil dari yaitu tadi ya, Idrus Ramli itu dalilnya tidak sahih ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi hadis ini dihukumi hadis yang sangat lemah sekali, hadis mungkar ya teman-teman. Nah, maka dari itu tidak bisa untuk dijadikan hujjah ya, tidak bisa untuk dijadikan dalil pegangan dalam yaitu dalam berzikir yang seperti tadi berjoget-joget ya, menari. Nah, itu tidak ada dalilnya. Nah, maka itu adalah termasuk yaitu zikir yang apa? Yang bid'ah tentu ya. Karena mereka ini menari-nari. Tentu Rasulullah SAW itu kalau mencontohkan kepada sahabatnya tidak seperti itu, yaitu zikir sambil menari, tidak ada riwayatnya. Setelah sholat zikir sambil goyang-goyang gitu ya teman-teman, tidak ada hadisnya. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya zikir-zikir sambil menari itu adalah bid'ah. Tentu kita harus mencontohi Nabi SAW dan para sahabat, yaitu zikir dengan tenang, dengan khusyuk, dengan merendah hati, karena zikir adalah ya, yaitu kita ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.